Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, marilah kita senantiasa mengawali kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita segala karunia-Nya untuk kita. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa sejenak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini, ya, materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, tujuan diulang kompetensi dasar dari materi pembelajaran sistem pencernaan 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, 3.5 ini adalah aspek pengetahuan atau kognitif. Kemudian 4.5 aspek keterampilannya dari materi sistem pencernaan, yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Oke, tujuan pembelajaran kita ada terpampang, ya, diantaranya adalah memahami sistem organ pencernaan makanan, kemudian memahami berbagai bahan dan zat makanan, melakukan uji bahan makanan, memahami enzim pencernaan, memahami berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, mengumpulkan data melalui penelitian tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, dan menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang ini adalah tujuan dari pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini semuanya tercapai. Oke, kita sebenarnya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya yaitu sistem pencernaan. Dan untuk materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu bahan makanan dan uji makanan. Namun sebelumnya marilah kita simak kembali materi pelajaran yang terdahulu, di mana kalian Bapak berikan animasi sistem pencernaan. Namun kali ini Bapak tidak sampaikan animasi, tapi pun kalaupun Bapak sampaikan animasi, kalian bisa lihat di Google Classroom animasi terbaru sistem pencernaan yang Bapak sudah kirimkan. Oke, kita ulang kembali materi yang terdahulu supaya kalian tidak lupa. Ya, organ-organ pencernaan terdiri dari mulut atau rongga mulut. Ya, di rongga mulut ini ada gigi, ya, ada lidah. Nah, kemudian ada paring, ya, persimpangan antara rongga mulut dan kerongkongan. Nah, kemudian ada kerongkongan. Kemudian alat pencernaan berikutnya adalah lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian dibantu oleh kelenjar pencernaan, yaitu pankreas dan hati. Oke, kita lihat bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia. Ada beberapa istilah yang barangkali kalian agak asing mendengarnya, tapi sebenarnya ini kita semua mengalami kegiatan yang berhubungan dengan sistem pencernaan atau proses pencernaan. Dimulai dari ingesti. Ingesti artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya, memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Ya. Kemudian yang kedua, mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Ketiga, deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, digesti, ini pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Nah, ini dengan istilah pencernaan secara kimiawi. Kemudian absorpsi, yang kelima, ya, proses penyerapan terjadi di usus halus, dan defikasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Oke. Ya, kita ketahui bahwa pencernaan
pencernaan makanan pada manusia ada dua proses, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimia. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan bantuan lidah, serta peremasan yang terjadi di lambung. Jadi kalau di mulut terjadi proses penyederhanaan atau penghancuran makanan dari makanan yang keras, yang kasar menjadi lebih lunak atau lebih halus. Nah, itu pencernaan mekanis. Kemudian pencernaan kimiawi. Ya, proses pencernaan kimiawi yaitu pelarutan atau pemecahan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil atau yang berukuran kecil. Misalnya gimana? Misalnya karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan molekul yang berukuran besar. Ya, seperti rantai bersambung menyambung, kemudian dipecah, diubah oleh enzim menjadi molekul yang sederhana. Ya, misalnya dalam bentuk gula atau glukosa. Nah, kita ulang kembali organ-organ pencernaan dan enzim yang dihasilkan dan fungsinya. Ya, di mulut ya kita punya kelenjar saliva, ya, menghasilkan getah enzim amilase, mukus, lendir, dan air. Nah, ini fungsinya memecah amilum menjadi maltosa. Berarti di mulut terjadi pencernaan, dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Nah, kemudian pencernaan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar ludah yang menghasilkan enzim. Nah, berikutnya lambung. Ya, pada dinding lambung ini menghasilkan asam klorida. Asam lambung kita mengenal dengan asam lambung HCl. Fungsinya membunuh bakteri dan membantu pepsin melarutkan mineral. Membantu pepsin dan melarutkan mineral. Nah, ini makanan-makanan yang kurang bersih, ya. Ketika masuk di dalam lambung, dia akan dibunuh oleh bakteri. Nah, kemudian enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein. Nah, enzim pepsin mengubah protein menjadi protease, pepton dan polipeptida. Jadi ini adalah enzim yang menyederhanakan protein. Kemudian enzim karbohidrase. Nah, ini pada pankreas. Nah, ini yang dihasilkan oleh pankreas. Ingat ya, enzim dihasilkan oleh pankreas. Enzim karbohidrase ini mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Kemudian enzim lipase mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian enzim amilase yang mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Kemudian usus halus. Nah, dinding usus halus ini menghasilkan enzim enterokinase. Ini yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Kemudian enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim sukrosa yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan hati menghasilkan empedu, mengemulsi lemak. Nah, ini enzim-enzim ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi inilah yang kemudian ya makanan itu bisa diserap oleh darah. Ya, bisa diangkut oleh darah. Ya, karena sudah disederhanakan molekul-molekulnya. Nah, terkait dengan zat makanan, mungkin kalian ya sering melihat, ya mengamati, ya bungkusan kemasan makanan. Ya, coba perhatikan makanan yang merupakan makanan kemasan, ya misalnya mie instan, ya atau produk lainnya. Nah, itu ada informasi tentang nilai gizi. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka ada
informasi yang berhubungan dengan berapa energi yang dikandung oleh makanan kemasan tersebut. Ya. Nah, di sini takaran satu bungkus 91 gram. Ya. Ada energinya 420 kilokalori. Kemudian makanan ini juga mengandung lemak. Ya, ada lemak total, ada lemak jenuh, kemudian ada kolesterol, ada natrium, garam, ya, karbohidrat, gula, ya, protein, vitamin, kalsium. Ya, ini kalsium ini berarti mineral. Ya, berarti kita bisa ambil kesimpulan, ya, bahwa makanan-makanan yang tersaji, ya, atau yang dijual belikan, ya, dalam suatu produk makanan itu ada informasi yang berhubungan dengan lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan makanan sehari-hari kita. Oke, kita lanjut. Menu 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Oke, nah ini menu makanan kalian sehari-hari, ya. Nah, kita kalau ingin sehat harus terpenuhi makanan pokok, ya. Di sini adalah nasi, ya, ada lauk pauk, ya, ada sumber karbohidrat, ya. Kemudian ada sumber protein dan lemak, ya, protein. Kemudian ada sumber mineral dan vitamin. Nah, makanan yang kita konsumsi, ya, harus sesuai kebutuhan. Asupan gizi yang kita makan atau yang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kebutuhan tubuh kita, ya. Nah, kebutuhan itu tentu saja nanti dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh aktivitas kita. Kemudian juga dipengaruhi oleh usia. Ya, makin tua, ya, kebutuhan asupan gizinya makin sedikit, ya. Kemudian jenis kelamin, ya, laki-laki biasanya relatif membutuhkan asupan gizi atau kebutuhan energinya itu lebih besar daripada perempuan. Jadi harus ada keseimbangan antara asupan gizi dengan kebutuhan. Manakala asupan gizinya melebihi kebutuhan, maka akan terjadi, ya, ketidakseimbangan, bisa yang disebut dengan obesitas, ya. Sementara kalau asupan gizinya lebih kecil dari yang dibutuhkan, bisa jadi orang akan mengalami yang disebut dengan kekurangan gizi. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran bagaimana porsi makanan yang ideal untuk kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, kebutuhan gizi kita, ya, karbohidrat, ya, bisa dari nasi, ya, roti, mie, jagung, dan seterusnya, ya, dengan kita konsumsi 3-8 porsi per hari. Kemudian air, ya, air paling tidak 8 gelas air putih, ya, satu hari, ya. Kemudian makanan sayuran, ya, bisa dilihat 3-5 porsi per hari. Kemudian dari protein nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dan protein hewani, ya. Nah, ini kita harus konsumsi juga antara 2-3 porsi. Dan makanan-makanan yang mengandung minyak, gula, garam, nah, kita konsumsi seperlunya saja. Nah, ini untuk keseimbangan masukan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dampak gangguan gizi, ya, kalau kita kurang gizi dalam jangka pendek, perkembangan otak tidak optimal. Dalam jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif, ya, intelektualnya, dan kemampuan berpikirnya akan menurun. Kemudian pertumbuhan fisik, pertumbuhan tidak optimal kalau kurang gizi, ya, dalam jangka pendek. Nah, kemudian dalam jangka panjang, stunting, ya, istilahnya pendek, ya, kate, ya. Kemudian perkembangan organ metabolik tidak optimal dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ada gangguan hipertensi, ya, ada obesitas, ada penyakit jantung, dan seterusnya.
Nah, gizi seimbang. Nah, ketika kita makan tadi asupan energi dan kebutuhan kan harus seimbang, ya. Nah, apa itu maksud dengan gizi seimbang? Yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan. Gizi seimbang disusun berdasarkan kebutuhan yang berbeda pada setiap golongan usia, status kesehatan dan aktivitas fisik. Ya, nah kita maklumi ya, kalau yang aktif ya tentu saja yang ya kita memerlukan makanan atau memerlukan gizi yang lebih besar daripada yang kurang aktif, ya. Dengan mengonsumsi makanan yang cukup gizi dan teratur, nah kalian sebagai remaja nih akan mencapai prestasi yang tinggi, ya, kebugaran untuk mengikuti semua aktivitas, ya, nggak loyo, ya. Kemudian sumber daya manusia yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan berpikir, kemudian fisik yang kuat, kemudian terpelihara kesehatan reproduksinya. Oke, dilanjut. Nah, ini makanan yang mengandung lemak, ya, terdapat diantaranya pada daging, ya, atau ikan. Nah, pada buah-buahan juga ada, sayuran, kacang-kacangan, ya. Nah, juga mengandung lemak, ya, minyak, ya. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat, ya. Nah, ini makanan mengandung karbohidrat ini pokok-pokok kita, ya. Nah, di antaranya terdapat pada umbi-umbian, ya, termasuk nasi yang kita konsumsi, jagung dan seterusnya, ya. Nah, ini termasuk makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, diulang, barangkali untuk makanan yang mengandung lemak, setiap gramnya itu kurang lebih 9,3. Ya, setiap gram 9,3 kilokalori dihasilkan oleh lemak. Ya. Kemudian karbohidrat, ya, kurang lebih 4,1, ya, kilokalori per gramnya dihasilkan oleh karbohidrat. Kemudian protein, ya, sumber protein, ya, ini bisa diperoleh dari, ya, daging, ya, telur, kacang-kacangan, ya. Nah, setiap gram protein ini bisa menghasilkan energi, ya, karena protein ini juga bisa dirubah menjadi energi, ya, dalam tubuh kita, kurang lebih 4,1 kilokalori per gram. Kemudian makanan kita selain 3 makanan pokok yang tadi sudah disebutkan di atas, ya, karbohidrat, protein, dan lemak, ya. Nah, kita juga membutuhkan vitamin, ya. Vitamin macamnya cukup banyak. Ada vitamin A, B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kemudian kita juga memerlukan mineral, ya. Nah, mulai dari natrium, fosfor, mangan, kalium, iodium, ya, zinkum, dan seterusnya. Nah, inilah makanan-makanan, vitamin dan mineral yang kita butuhkan, ya, di dalam kehidupan atau dalam menopang kehidupan proses pencernaan kita. Nah, kebutuhan makanan ada yang kebutuhan mineral, ada yang makro, artinya dalam jumlah besar harus kita konsumsi. Ada yang mikro, ya, yang makro diantaranya adalah natrium, klor, kalium, kalsium. Nah, itu dalam jumlah besar, ya, kita harus konsumsi. Nah, ini sumber-sumbernya tadi disampaikan bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun dari makanan yang mengandung karbohidrat pun masih mungkin dia mengandung mineral ataupun vitamin. Ya, demikian juga makanan yang mengandung lemak ataupun makanan yang mengandung protein. Kemudian mikro, ya, mineral mikro ini diperlukan dalam jumlah kecil, ya, seng, ya. Kemudian besi, ya, kamu makan besi, ya, besi, ya, banyak terdapat pada zat besi ini, ya, pada bayam, ya. Kekurangan zat ini bisa menimbulkan anemia, ya. Sementara kalau kelebihan pun bisa menimbulkan keracunan, ya. Jadi memang kita mengkonsumsi makanan yang harus seimbang, ya. Bagaimana manfaat air? Nah, air ini sangat penting, ya. Kita mengkonsumsi air paling sedikit 8 gelas air putih, air murni, ya.
bukan kopi, ya jangan 18 kopi sehari ya. Nah, itu sudah melebihi dosis ya. Nah, manfaat air yang kita minum ya, diantaranya adalah dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, kekurangan air. Nah, kita kalau kekurangan air bisa lemes ya. Kemudian merawat kulit kita, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, mengurangi risiko kanker kandung kemih dan seterusnya ya. Nah, ini manfaat air, makanya ini kita harus mengkonsumsi air dengan cermat, dengan tepat ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini efek dari orang-orang yang kekurangan makanan, kurang gizi ya, kurang protein, coba tubuhnya begitu kurus ya. Ya, ini ini sangat badannya ya sangat kurus, krempeng ya. Nah, ini akibat gizi buruk ya, walaupun usianya masih anak-anak seperti orang tua, nah tampangnya ya. Kemudian rewel ya. Nah, ini penyakit mudah datang ya, dampak ya kurus ya seperti ini ya. Nah, kalau tadi kekurangan makanan akibatnya seperti yang disebutkan, badan kurus, krempeng. Nah, ini sebaliknya. Ini obesitas, orang-orang yang mengkonsumsi makanan berlebihan ya. Oleh karena itu memang kita kembali pada keseimbangan ya. Tidak boleh makan terlalu berlebihan, tidak boleh kita juga tidak boleh sampai kekurangan makanan ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai hari ini bisa mengkonsumsi makanan ya dengan baik. Mudah-mudahan makanan yang kita konsumsi ini kan menjadi energi bagi kita dalam beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembelajaran materi yang berhubungan dengan sistem pencernaan secara singkat. Dan untuk sistem pencernaan kalian bisa lihat YouTube ya. Silakan, kamu bisa buka YouTube-nya di Google Classroom pun sudah Bapak kirim. Silakan kamu buka bagaimana proses pencernaan lebih mendalam. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya kepada Bapak melalui WA juga bisa, melalui Google Classroom juga bisa, langsung telepon juga bisa ya. Ini memang kita maklumi bahwa pembelajaran kita luar biasa ya tahun ini, setelah tahun ajaran 2020-2021 ini betul-betul kita tidak bisa belajar di sekolah ya, sehingga beberapa aktivitas kita yang berhubungan dengan praktikum pelajaran IPA ini kita tidak bisa laksanakan ya. Kita belajar ya lebih kepada pembelajaran yang sifatnya pengetahuan, sementara keterampilan kita ini mau tidak mau kita sedikit kurangi, bahkan mungkin kita hilangkan ya, karena memang kondisi pada saat ini di mana kita tidak bisa bersaling bertemu. Namun demikian semoga semangat belajar kita, walaupun kita jarang bertemu ya, kurang bertemu, kita bisa berkomunikasi ya melalui proses pembelajaran yang disampaikan melalui Google Classroom ataupun media lainnya. Oleh karena itu kalian diharapkan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.